Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala sama ba'du. Salah satu ibadah yang sangat besar yang banyak dilalaikan oleh muslim adalah taubat kepada Allah Ta'ala. Salah seorang ulama mengatakan, orang yang berbuat dosa kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, maka dosanya dua kali. Dosa dari maksiat yang dia buat, kemudian yang kedua adalah dosa tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan pahala dari taubat setiap dosa yang dilakukan. Itulah sebab kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah Ta'ala memberikan harapan yang besar kepada siapapun yang berbuat dosa. Dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar. Allah itu membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat-tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yubsitu yadahu bin-nahar liyatuba musii'al lail. Dan Allah SWT membentangkan tangannya di siang hari menerima tobat-tobat orang yang berbuat maksiat atau berbuat dosa di malam hari. Wahai para kita semuanya, termasuk saya dan kita semuanya, ikhwatul iman rahimakumullah, kita tidak terlepas dari yang namanya dosa. Ada orang pernah berbuat dosa syirik, ada orang pernah mencuri, ada orang pernah makan riba, ada pernah orang berbohong, ada pernah orang berzina, dan semuanya apakah dia termasuk perbuatan minum-minuman keras, berjudi dan lain sebagainya, ketahuilah bahwasannya ada pintu taubat yang terbuka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi matahari belum terbit dari barat, selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat kita. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, tidak ada taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa yang pernah dilakukan oleh setiap muslim, ketika dia bertobat kepada Allah, bertadarru', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Semua dosa-dosa tanpa terkecuali itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang bertobat dari dosa-dosanya dengan taubat dan nasuha. Adapun seseorang yang bertobat dari dosa, hendaknya dia melakukan beberapa ketentuan ataupun syarat-syarat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, taubat itu harus betul-betul mukhlis, yaitu ikhlas dalam bertobat lillahi ta'ala saja. Kemudian yang kedua, harus ada penyesalan dari dosa yang dia lakukan. Dia pernah melakukan dosa apa, harus dia sesali bahwasanya dia pernah melakukan dosa itu, timbulkan penyesalan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, adanya azimah atau tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Orang yang bertobat dari dosa, ketika dia tidak punya penyesalan dan tidak punya tekad yang tinggi untuk mengulangi dosanya atau tidak mengulangi dosanya, maka dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, apabila dosanya berkaitan dengan manusia, maka dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia minta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau kita pernah mengambil sesuatu dari orang, harus kita kembalikan kepadanya, kita akui kita pernah mengambil sesuatu darinya. Itu baru namanya taubat. Tapi kalau kita mencuri sesuatu, kita menzalimi orang, lantas kita minta ampun kepada Allah saja tanpa kita minta maaf dan kita kembalikan apa yang kita ambil dari orang tersebut, maka Allah tidak akan mau mengampuni dosa-dosa tersebut. Untuk itu, sebagai satu contoh kecil, kadang lisan kita, mulut kita ini terlalu mudah untuk menceritakan aib orang, menghibah orang lain. Ternyata para ulama mengatakan seseorang yang pernah menghibah orang lain, seseorang yang pernah menceritakan keburukan orang lain, ketika dia bertobat kepada Allah dari dosa ghibahnya itu, maka dia harus melakukan beberapa hal. Kalau dia tidak lakukan, maka dia tidak diterima taubatnya dan tidak diampuni dosa-dosanya dari ghibah. Maka dari itu kesimpulannya adalah ada yang disebut dengan istilah kafaratul ghibah, yaitu kafarah bagi orang yang menceritakan aib orang lain. Yang pertama adalah dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, karena setiap kita menghibah orang berarti kita berbuat dosa juga kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus minta maaf kepada orang yang kita ghibahi. Kita pernah menghibahi seseorang, maka kita datang kepadanya, maafkan aku karena aku pernah menghibah, mengatakan keburukan. Harus tasamuh namanya, artinya kita itu meminta dimaafkan dan diikhlaskan. Kemudian yang ketiga,
kita minta ampun kepada Allah untuk orang yang kita ghibahi. Siapa yang orang yang kita ghibahi? Maka kita minta ampun, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Dulu saya pernah menggibahnya, dulu saya pernah menghinanya, menjelek-jelekannya. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kemudian yang keempat adalah menceritakan kebaikannya kepada orang. Kita pernah menceritakan keburukan orang kepada orang lain. Lantas kita juga harus menceritakan kebaikannya kepada orang yang pernah kita dengarkan atau kita perdengarkan keburukan-keburukannya. Itulah yang disebut dengan kafaratul ghibah. Lihat bagaimana pentingnya kita menjaga hubungan sesama manusia. Taubat kita kepada Allah kalau kita berbuat dosa kepada manusia itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita selesaikan kepada mereka semua. Begitu kepada semuanya yang banyak berbuat dosa kepada Allah. Siapapun yang hari ini ingin kembali kepada Allah, maka kembalilah kepada Allah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Barakallahu fikum.